Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Hutan Terlarang. Cerita ini ditulis Ana Yilim. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hutan Terlarang. Si pengurang Gue gak ngerti kenapa kita harus ikutin mereka. Kita gak punya pilihan lain. Gue juga ngerasa aneh, tapi hutan ini udah jelas gak biasa. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah bukaan kecil di hutan, jauh lebih gelap daripada area sebelumnya. Di tengahnya terdapat lingkaran batu besar yang terlihat sangat tua. Cahaya bulan tipis menyinari bagian tengah lingkaran itu, menimbulkan bayangan yang aneh dan mencekam. Apa ini? Tanya Faris dengan suara pelan. Inilah yang hutan sembunyikan dari kalian. Ini adalah pusat dari semua misteri. Tempat ini adalah kunci, tapi juga bisa jadi perangkap. Dimas maju menatap lingkaran batu itu dengan penuh kewaspadaan. Apa yang harus kita lakukan di sini? Gadis pertama melangkah maju mendekati salah satu batu. Dia menatap mereka dengan tatapan yang sulit ditebak. Kalian harus memilih. Ada sesuatu yang hutan ini inginkan dari kalian, dan kalian harus memberikan itu. Memberikan apa? Pengorbanan. Kalian harus memilih siapa yang akan tinggal di hutan ini. Semua orang terkejut mendengar pernyataan itu. Faris melangkah mundur, wajahnya pucat. Apa maksud lo? Kita harus mengorbankan seseorang. Ini bukan soal nyawa, ini tentang meninggalkan sesuatu yang berarti. Satu dari kalian harus tinggal, tapi bukan dalam arti fisik. Hutan ini menginginkan jiwa, ingatan, atau bagian dari kalian yang paling penting. Ini gila. Kita nggak bisa main-main dengan ini. Kalian nggak punya pilihan. Kalian nggak ada yang tinggal, hutan ini nggak akan membiarkan kalian pergi. Alia merasa tenggorokannya kering. Dia menatap teman-temannya satu persatu. Gue nggak mau ninggalin siapapun di sini. Dimas menggeleng, matanya penuh kebingungan. Ini nggak masuk akal. Kita harus cari jalan lain. Tiba-tiba suara angin semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan daunan busuk. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan sekitar mereka, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Kita nggak punya banyak waktu, jadi kita harus milih di antara kita. Nada menatap lingkaran batu itu dengan ekspresi tegang. Kalau kita harus tinggalin sesuatu, kenapa nggak coba ninggalin sesuatu yang bukan orang? Mungkin kita bisa kasih barang atau memori lain. Apa lu yakin itu cukup? Hutan ini gak sembarangan memilih. Apa yang kalian tinggalkan harus sesuatu yang benar-benar berarti. Mereka semua terdiam, mencoba mencari solusi tanpa harus mengorbankan satu sama lain. Pikiran Alia terus berputar. Bagaimana kalau kita kasih sesuatu yang kita semuanya punya? Memori bersama atau sesuatu yang penting buat kita semua. Gue nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi gue setuju. Gue nggak mau ninggalin siapapun di sini. Gadis-gadis misterius itu memperhatikan dengan diam, menunggu keputusan mereka. Alia tahu bahwa apapun yang mereka pilih akan mengubah segalanya. Kalau kita kasih kenangan, itu berarti kita bakal lupa sesuatu yang penting, kan? Benar. Tapi itu mungkin satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Mereka semua terdiam, dan keputusan ada di tangan mereka.
Mereka berdiri dalam keheningan, dikelilingi oleh batu-batu besar dan hutan yang seolah hidup, menunggu keputusan yang akan mereka ambil. Alia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, pikiran-pikirannya kacau balau. Bagaimana mereka bisa membuat pilihan yang benar? Apa yang sebenarnya diinginkan hutan ini dari mereka? Kita nggak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau kita terlalu lama, mungkin hutan ini akan memutuskan buat kita. Semua orang menatap satu sama lain, ketakutan mulai menyelimuti pikiran mereka. Reza terlihat pucat sementara Nanda mencoba untuk tetap tenang meskipun wajahnya jelas menunjukkan keraguan. Faris berdiri sedikit lebih jauh, terlihat tidak ingin terlibat dalam keputusan apapun. Alia menarik napas dalam-dalam dan mencoba berpikir jernih. Mereka harus memutuskan sesuatu, tapi tidak ada dari mereka yang mau kehilangan apapun, apalagi satu sama lain. Kalau kita pilih untuk ninggalin sesuatu yang penting bagi kita semua, apa yang akan terjadi? Alia bertanya, suaranya terdengar tegas meskipun dia merasa sangat takut. Kalian akan melupakan bagian itu selamanya. Tapi kalian akan selamat, hutan ini tidak akan lagi mengganggu kalian dan kalian bisa pergi. Dan kalau kita nggak milih apa-apa, bagaimana? Kalau kalian tidak memilih, hutan ini akan memilih untuk kalian dan itu mungkin bukan sesuatu yang kalian inginkan. Mereka semua terdiam merenungkan apa yang baru saja dikatakan. Pilihannya tampak sangat terbatas dan mereka semua merasa terjebak. Alia bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal di antara mereka. Apa yang bisa mereka korbankan tanpa kehilangan terlalu banyak? Gimana kalau kita lupakan malam ini aja? Kita lupakan semuanya tentang hutan ini, tentang semua hal aneh yang terjadi. Mungkin dengan begitu kita bebas, tanpa perlu kehilangan lebih banyak lagi. Lu mau kita lupakan semua ini, termasuk pertemuan kita dengan mereka? Faris menunjuk ke arah gadis-gadis misterius itu. Mungkin ada hal penting di sini yang harus kita ingat. Tapi kalau kita terus mengingat ini, kita nggak akan pernah bisa bebas. Hutan ini akan selalu menghantui kita. Alia menatap teman-temannya satu persatu. Ada kebenaran dalam ucapan Nanda, tapi juga ada ketakutan yang besar dalam melupakan sesuatu yang penting. Hutan ini bukan hanya sebuah tempat biasa, ada sesuatu yang lebih besar di sini. Sesuatu yang mungkin mereka perlukan di masa depan, tapi di saat yang sama mereka harus bertahan hidup dan keluar dari sini dengan aman. Gue rasa ini keputusan yang sulit. Tapi kalau itu satu-satunya cara supaya kita bisa keluar dari sini, mungkin kita harus lakukan. Tapi apa kita siap buat ngelupain semuanya? Semua petualangan, semua kenangan yang kita alami malam ini, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa kita. Nanda menjawab dengan tegas. Mereka semua kembali terdiam. Alia merenung dalam-dalam, menimbang setiap pilihan. Dia tidak ingin melupakan apa yang mereka alami, tapi di sisi lain, dia juga tidak ingin beresiko lebih banyak. Tiba-tiba Alia mendapatkan ide yang mungkin bisa membantu mereka. Bagaimana kalau kita lupakan sebagian dari malam ini? Bukan semuanya, mungkin kita bisa lupakan sebagian yang paling menyeramkan. Bagian tentang lingkaran batu dan pengorbanan ini. Lupakan sebagian? Iya. Kita tetap ingat perjalanan kita, pertemanan kita, tapi kita lupakan bagian yang menakutkan. Lupakan yang paling berat supaya kita bisa pulang dengan tenang. Mereka semua merenungkan usulan Alia. Itu mungkin jalan tengah yang bisa diterima oleh semuanya. Dengan cara itu, mereka tidak akan kehilangan semua memori berharga, tapi juga bisa menghilangkan ketakutan yang terus menghantui mereka. Aku setuju. Mungkin ini cara terbaik. Gue juga. Ucap Dimas meskipun masih tampak ragu. Reza dan Faris saling bertukar pandang. Lalu akhirnya mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain. Hutan ini terlalu berbahaya untuk diabaikan, tapi juga terlalu menyeramkan untuk terus dikenang. Gadis pertama tersenyum samar.
Baiklah, kalau itu pilihan kalian. Kalian akan melupakan sebagian dari malam ini, hanya bagian yang kalian pilih. Sisanya akan tetap ada. Bagaimana caranya? Kami akan membantumu. Dia melangkah maju mendekati Alia lalu mengulurkan tangan. Sentuh lingkaran batu itu. Lupakan apa yang perlu dilupakan dan kalian akan terbebas. Alia menelan ludah lalu dengan hati-hati melangkah maju menuju lingkaran batu. Teman-temannya mengikutinya dari belakang. Semua tampak gugup dan takut saat dia mencapai lingkaran. Alia merasakan udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin dan suara angin terdengar semakin keras. Dengan tangan gemetar, Alia menyentuh salah satu batu besar. Sebuah getaran halus merambat melalui tubuhnya dan dia merasakan kesadarannya perlahan-lahan kabur. Dia memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang. Dan dalam keheningan dia memilih untuk melupakan sebagian dari malam yang menyeramkan ini. Saat dia membuka mata, segalanya terasa lebih ringan. Dia tidak ingat detail apa yang hilang, tapi dia merasa lega. Teman-temannya juga tampak lebih tenang. Mereka saling pandang seolah semua beban telah terangkat dari pundak mereka. Kita sudah selesai? Tanya Nanda dengan senyum kecil. Sekarang kita bisa pulang. Mereka meninggalkan lingkaran batu itu dengan langkah ringan, merasa bahwa keputusan mereka adalah hal yang terbaik. Hutan di sekitar mereka tampak lebih tenang, lebih bersahabat, seolah-olah telah melepaskan mereka dari cengkramannya. Mereka berjalan menjauh dari lingkaran batu. Kaki mereka terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat yang selama ini menghantui telah diangkat. Alia mengusap lengannya, merasakan angin dingin yang masih berhembus di antara pepohonan. Meskipun sebagian dari ingatan mereka telah hilang, dia masih bisa merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya lenyap. Gue masih gak percaya kita barusan ngalamin itu. Rasanya kayak mimpi. Ya, mimpi buruk lebih tepatnya. Nada sedikit tertawa getir, meskipun jelas wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Tapi setidaknya kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Faris yang biasanya banyak bicara kali ini hanya mengangguk tanpa kata. Wajahnya pucat seolah-olah masih ada ketakutan yang menghantuinya. Dimas berjalan di depannya, mencoba menjaga semangat kelompok itu tetap tinggi. Pokoknya kita harus cepat keluar dari sini. Gue gak mau ada kejadian aneh lagi. Dia terus memimpi jalan. Mereka melewati jalan setapak yang terasa familiar, tetapi entah mengapa sekarang terlihat berbeda. Hutan seolah-olah tidak lagi menakutkan, namun tetap ada kesan misterius yang belum hilang sepenuhnya. Pohon-pohon menjulang tinggi di atas kepala mereka dan suara alam sekitar masih terdengar, meskipun lebih tenang daripada sebelumnya. Setelah berjalan beberapa saat, Alia berhenti sejenak dan menatap ke belakang. Gak merasa kita harus ingat sesuatu dari malam ini. Tapi apa ya? Lu juga ngerasa itu? Gue juga ngerasa kayak ada yang hilang, tapi gak tahu apa. Aku rasa memang kita lupa sesuatu yang penting, Zah. Tapi kita sepakat untuk melupakan itu kan? Iya, tapi entah kenapa perasaan ini gak bisa hilang begitu aja. Cukup, kita gak boleh nyesel sekarang. Kita udah buat keputusan dan itu yang terbaik. Kita lupakan hal-hal yang gak perlu. Yang penting sekarang kita selamat dan keluar dari hutan ini. Mereka semua terdiam, tidak ada yang ingin memperpanjang percakapan itu. Keputusan sudah diambil dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun di dalam hati masing-masing masih ada ketidakpastian yang menggantung. Setelah beberapa waktu mereka mulai melihat cahaya remang-remang dari luar hutan. Itu dia, kita hampir keluar, teriak Faris dengan antusias mempercepat langkahnya. Rasa lega menyelimuti mereka. Langkah-langkah yang sebelumnya penuh kecemasan kini berubah menjadi lebih cepat dan penuh harapan. Saat mereka akhirnya keluar dari hutan, mereka berhenti sejenak, memandang sekeliling dengan keheranan. Dunia di luar tampak normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalam hutan. Kita berhasil.
Nanda menghela napas panjang. Reza menggosok wajahnya dengan tangannya, seolah-olah ingin memastikan bahwa mereka benar-benar sudah keluar dari mimpi buruk ini. Gue gak mau balik lagi ke sini. Setuju. Tempat ini terlalu aneh. Lebih baik kita lupakan semuanya dan lanjutin hidup kita. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki dari arah lain. Mereka semua berhenti dan menoleh dengan waspada di hadapan mereka. Seorang pria dan dua gadis seumuran Alia dan Nanda muncul dari balik pepohonan. Alia menatap mereka dengan alis berkerut. Siapa mereka? Pria itu berjalan lebih dekat, senyum misterius terukir di wajahnya. Kayaknya kita punya banyak cerita yang harus dibahas. Gadis-gadis di sebelahnya tersenyum, tatapan mereka sama tajamnya. Mereka semua tampak seolah-olah sudah lama mengamati kelompok Alia dari jauh. Kalian baru saja keluar dari hutan itu kan? Tanya salah satu gadis, nada suaranya terdengar penuh makna. Dimas maju selangkah, merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang asing ini. Iya, tapi kenapa lu nanya? Siapa kalian? Pria itu menatap Dimas dengan senyum dingin. Kita bisa bilang, kita tahu lebih banyak tentang hutan itu daripada yang kalian bisa bayangkan. Alia merasakan rasa takut kembali merayapi dirinya. Mereka baru saja keluar dari bahaya, tetapi sekarang mereka dihadapkan pada sesuatu yang lebih rumit dan misterius lagi. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Apa yang mereka ketahui tentang hutan ini? Gue rasa kita harus bicara, tapi mungkin di tempat yang lebih aman. Hutan ini masih menyimpan banyak rahasia yang kalian belum temukan. Alia menatap teman-temannya, dan dia bisa melihat kekhawatiran yang sama terpancar di wajah mereka. Mereka baru saja melarikan diri dari sesuatu yang berbahaya, namun sekarang mereka tampaknya terjebak dalam situasi yang lebih rumit lagi. Apa yang kalian inginkan dari kita? Pria itu hanya tersenyum samar. Bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang apa yang harus kalian ketahui. Suasana di sekitar mereka langsung berubah menjadi tegang. Alia menatap pria itu dengan curiga. Ada sesuatu yang aneh tentang cara dia berbicara, seolah-olah dia tahu hal-hal yang mereka tidak ketahui. Gadis-gadis di sebelahnya berdiri tenang, seolah menunggu momen yang tepat untuk berbicara. Kalian tahu tentang hutan itu? Pria itu mengangguk, tatapannya penuh keyakinan. Lebih dari yang kalian kira. Hutan itu bukan sekedar tempat terlarang karena mitos belaka. Ada alasan kenapa banyak orang tidak pernah kembali. Lu jangan bohong. Kalau memang tahu banyak, kenapa nggak bilang sebelum kita masuk ke dalam? Salah satu gadis yang berambut pendek dan tampak lebih muda akhirnya angkat bicara. Karena kalau kita kasih tahu sebelumnya, kalian pasti nggak akan percaya. Hutan itu hanya mengungkapkan rahasianya pada mereka yang masuk dan selamat keluar. Jadi lo tahu kita akan selamat. Kami bisa merasakan. Banyak yang sudah masuk ke dalam hutan itu, tapi sedikit yang kembali. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang ingat apa yang terjadi di dalam sana. Tunggu, maksud lo ingatan kita dihapus? Pria itu tertawa kecil, tetapi tidak dengan cara yang menyenangkan. Sebagian dari ingatan kalian, ya. Hutan itu punya caranya sendiri untuk melindungi rahasianya. Tapi tidak semuanya hilang, kalian cuma perlu menggali lebih dalam. Dimas melangkah maju. Wajahnya menunjukkan kebingungan bercampur frustasi. Kenapa kita harus peduli? Kita udah keluar, dan kita nggak mau ada hubungannya lagi dengan tempat itu. Sayangnya kalian sudah terlalu terlibat. Ketika kalian masuk ke dalam hutan, kalian terikat dengan kekuatannya. Mau atau tidak, kalian akan terus terhubung dengan tempat itu. Gue gak mau terhubung dengan apapun. Gue cuma pengen pulang dan lupain semuanya. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Kalian bisa pergi sekarang, tapi rahasia hutan akan terus menghantui kalian. Atau kalian bisa memilih untuk tetap tinggal dan mencari tahu kebenarannya.
Alia merasa dadanya semakin sesak. Pilihan ini bukan sesuatu yang dia harapkan. Setelah semua yang mereka alami, dia hanya ingin kehidupan normal kembali. Tetapi sekarang mereka terjebak dalam teka-teki yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dari kami? Alia akhirnya bertanya, mencoba mencari kejelasan di tengah kerumitan itu. Pria itu menghela napas pelan lalu menatap mereka satu persatu. Kami ingin kalian membantu kami. Kalian telah melihat bagian dari hutannya sedikit orang bisa lihat. Kalian punya sesuatu yang kami butuhkan. Apa yang kita punya? Kita bahkan gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian tahu lebih dari yang kalian sadari. Hutan telah memberi kalian petunjuk, kalian hanya belum menyadarinya. Alia merasakan desakan dalam dirinya untuk bertanya lebih banyak, tetapi otaknya terasa buntu. Apa yang sebenarnya mereka ketahui? Kenapa mereka merasa seperti masih berada di tengah mimpi buruk meskipun sudah keluar dari hutan? Kita nggak mau terlibat. Kita udah cukup terlibat. Kita nggak peduli dengan rahasia hutan itu. Itu pilihan kalian, tapi ingat, jika kalian tidak menemukan jawabannya sekarang, kalian mungkin akan menyesal di kemudian hari. Kita harus pergi sekarang. Faris jelas-jelas ingin keluar dari situasi ini secepat mungkin. Tanpa menunggu jawaban lagi, Faris mulai melangkah menjauh, diikuti oleh Reza dan Nanda. Namun Alia masih berdiri di tempatnya, terpaku oleh ketidakpastian. Bagaimana kalau yang mereka bilang benar? Dimas menoleh menatap Alia dengan kebingungan. Alia, lu mau apa lagi? Kita udah keluar. Gue gak mau ambil resiko lagi. Alia menatap hutan yang menjulang di belakang mereka, gelap dan misterius, seolah-olah masih menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini belum selesai. Namun dia tahu bahwa keputusannya sekarang akan menentukan jalan hidup mereka. Tetap tinggal dan mencari tahu lebih banyak, atau melarikan diri dan mencoba melupakan semuanya. Pria itu masih berdiri di tempatnya menunggu, sementara dua gadis di sebelahnya memperhatikan dengan sabar. Keputusan ada di tangan kalian, tapi ingat, beberapa rahasia tidak bisa dibiarkan terkubur selamanya. Alia menatap Dimas dan teman-temannya yang lain, merasa bingung. Semua pikirannya berkecamuk di kepalanya, dan waktu seolah-olah berhenti. Apa yang harus dia lakukan? Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Namun setiap detik yang berlalu hanya membuat ketidakpastian semakin membesar di dalam dirinya. Lu serius mau balik lagi? Tanya Nanda yang sudah berdiri di samping Alia dengan wajah penuh kekhawatiran. Gue gak ngerti kenapa lu masih ragu. Kita udah selamat. Gue gak tahu, Nan. Rasanya ada sesuatu yang belum selesai. Gue merasa kayak kita cuma lihat permukaannya aja. Dimas melangkah lebih dekat, ekspresinya keras. Alia, udah cukup. Gue ngerti lu ngerasa gak tenang, tapi kita gak bisa terus-terusan terlibat. Kita gak tahu bahaya apa lagi yang menunggu. Dimas bener, hutan itu udah hampir ngancurin kita, Al. Lu gak mau ambil resiko buat hal yang lu gak yakin kan? Alia terdiam menimbang-nimbang kata-kata teman-temannya, tapi di dalam hatinya dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang dirinya. Hutan itu menyimpan rahasia yang tidak akan berhenti hanya karena mereka memutuskan untuk pergi. Entah bagaimana dia merasa terikat pada tempat itu. Sebuah bisikan halus seolah memanggilnya kembali. Salah satu gadis yang berdiri bersama pria itu melangkah maju, tatapannya lurus ke arah Alia. Kamu tahu kamu tidak bisa lari dari sini selamanya, kan? Kalau kamu pergi sekarang, satu hari nanti kamu akan kembali. Percayalah, semakin lama kamu menunda semakin sulit. Alia merasa kata-kata gadis itu menusuk jiwanya. Ada kebenaran dalam ucapannya. Kalau gue gak balik, apa yang akan terjadi? Kamu tidak akan tenang. Rahasia hutan akan terus mengikuti kamu. Itu sudah terjadi pada orang lain sebelum kalian, dan mereka akhirnya kembali. Terus terang,
Kamu tidak ada pilihan lain. Pilihan ini cuma tentang waktu sekarang atau nanti. Gue gak percaya sama lu. Lu sama aja kayak hutan itu, penuh tipu daya. Lu cuma mau kita balik biar kita ketemu bahaya lagi. Percaya atau tidak, pilihan itu milik kalian. Tapi kalian harus ingat, semakin kalian menghindar, semakin besar harga yang harus dibayar. Alia merasa seolah udara di sekitar menekan membuat dadanya sesak. Dia ingin keluar dari situasi ini, tapi hatinya tidak bisa mengabaikan ketidakpastian yang terus mengganggu pikirannya. Gue gak tahu harus gimana. Nanda menarik lengan Alia, berusaha membawanya pergi. Udah, kita pergi sekarang aja. Kita bisa pikirin lagi nanti kalau mau. Tapi gak di sini. Alia akhirnya mengangguk meski hatinya masih berat. Mereka mulai berjalan menjauh, meninggalkan pria itu dan dua gadis misterius. Namun sebelum mereka terlalu jauh, pria itu kembali berbicara. Kita akan bertemu lagi. Rahasia ini belum berakhir. Alia berhenti sejenak, merasakan seolah kata-kata pria itu mengikatnya. Tapi dia memaksakan kakinya melangkah lebih cepat, mengikuti teman-temannya menuju ke arah jalan pulang. Meski demikian, ada rasa tidak nyaman yang menyelimutinya, seolah-olah bayangan hutan itu terus mengikuti mereka. Malam itu benar-benar terasa berbeda. Hutan yang gelap dan sunyi kini dipenuhi dengan ketegangan yang tidak terjelaskan. Alia, Nanda, Dimas, Reza, dan Faris berkumpul di sekitar api unggun. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Mereka tahu ada sesuatu yang akan terjadi malam ini, sesuatu yang mungkin mengubah segalanya. Apa menurut kalian kita bakal baik-baik aja? Faris bertanya dengan suara bergetar, matanya terus menatap ke arah hutan, seolah-olah berharap ada jawaban dari kegelapan. Dimas menegakkan tubuhnya, berusaha terlihat tenang meskipun dalam hatinya ia merasakan hal yang sama. Kita udah sejauh ini, Faris. Sekarang gak ada pilihan selain lanjut. Nanda hanya terdiam, matanya menyipit menatap ke arah semak-semak yang bergerak pelan oleh angin. Gue ngerasa ada yang gak beres. Dari tadi gue ngerasa kayak diawasi. Alia ikut merasakan hal yang sama sejak mereka bertemu dengan pria misterius itu. Perasaan aneh terus menghantuinya. Pria itu tahu lebih banyak tentang hutan ini daripada yang mereka bayangkan. Dan Alia tahu bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Tiba-tiba dari dalam kegelapan terdengar langkah kaki mendekat. Semua orang langsung siaga, mereka saling bertukar pandang, ketakutan mulai menguasai. Siapa itu? Reza berteriak, suaranya terdengar lebih gugup daripada berani. Di balik bayangan pepohonan muncul pria yang sebelumnya mereka temui di hutan. Namun kali ini ia tidak sendirian, di sebelahnya berdiri dua gadis yang seusia dengan Alia dan Nanda. Wajah mereka tidak asing. Kenapa lu kembali? Kalian sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan ini. Sekarang satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Tanya Alia, suaranya terdengar lebih tegas daripada yang ia rasakan. Gadis-gadis di sebelah pria itu menatap mereka dengan pandangan kosong, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang teman-teman Alia tidak tahu. Salah satu dari mereka, gadis dengan rambut hitam panjang, maju mendekat. Kalian harus tahu, hutan ini bukan sekedar tempat terlarang. Ini adalah penjara bagi mereka yang sudah terlalu lama berusaha melawan. Maksud lu apa? Hutan ini menyimpan roh-roh mereka yang mencoba mengungkapkan misterinya. Kalian telah memecahkan sebagian teka-teki, tapi masih ada satu bagian lagi yang belum kalian temukan. Apa yang belum kita temukan? Ada kebenaran yang terkubur di bawah pohon itu. Ukiran di batang pohon adalah kunci, tapi kalian harus menggali lebih dalam. Roh hutan ini tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Mendengar itu, suasana semakin mencekam. Angin mulai berhembus lebih kencang dan dedaunan di sekitarnya bergetar seakan ada sesuatu yang sedang mendekat. Jadi kalau kita gali, kita akan menemukan jawabannya.
Reza bertanya meskipun ia tampak jelas tidak ingin melakukannya. Pria itu mengangguk. Tapi ingat, ketika kalian menemukan jawaban, tidak akan ada jalan kembali. Alia menelan ludah, pikirannya berkecamuk. Ia tahu mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Namun rasa penasaran semakin besar. Ia ingin tahu kebenaran meski itu berarti menghadapi sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Ayo kita lakukan. Teman-temannya saling bertukar pandang, ragu namun tidak ada pilihan lain. Akhirnya Dimas mengambil sekop yang mereka bawa dan mereka semua menuju pohon besar dengan ukiran misterius itu. Setelah beberapa jam menggali, tanah di bawah kaki mereka mulai terasa lebih keras. Ketegangan semakin meningkat saat setiap pukulan sekop mendekati sesuatu yang terkubur. Gue rasa kita hampir sampai, ucap Reza, keringat bercucuran di dahinya. Tiba-tiba sekop Dimas menghantam sesuatu yang keras. Mereka semua berhenti dan melihat ke arah lubang yang kini terbuka lebih lebar. Dengan hati-hati Dimas menyingkirkan sisa tanah di sekitarnya. Ini peti. Faris berseru, suaranya bergetar. Mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur di bawah akar pohon. Ukiran aneh yang sama terukir di tutupnya. Pria misterius itu mendekat dan gadis-gadis di sebelahnya hanya tersenyum tipis. Kalian sudah menemukannya. Sekarang kalian akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini. Alia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya saat Dimas membuka peti itu. Di dalamnya terdapat gulungan kain tua yang lusuh dan di atasnya sebuah buku tebal berdebu. Buku ini. Gadis berambut hitam maju dan menatap Alia. Itu adalah cerita yang tidak pernah selesai. Hutan ini terlarang karena cerita itu tidak pernah mendapatkan akhir. Setiap orang yang mencoba mengungkap kebenaran terjebak di dalamnya menjadi bagian dari kisah ini. Jadi kita cuma tokoh di dalam cerita? Benar, dan kalian punya pilihan. Kalian bisa menyelesaikan cerita ini atau kalian akan terjebak selamanya di sini seperti kami. Ketika Alia membuka halaman buku pertama, ia terkejut melihat nama-nama mereka tertulis di sana, seolah-olah mereka memang bagian dari kisah yang sedang terjadi. Setiap kejadian yang mereka alami tertulis dengan detail, mulai dari kedatangan mereka di hutan hingga saat ini. Ini nggak mungkin. Kita terjebak di dalam cerita. Hanya kalian yang bisa menyelesaikannya. Temukan akhir dari cerita ini atau kalian akan menjadi bagian dari hutan selamanya. Mereka semua saling memandang, sadar bahwa nasib mereka kini tergantung pada keputusan mereka. Akankah mereka menemukan akhir dari cerita ini? Atau mereka akan menjadi roh yang terperangkap di dalam hutan selamanya mengembara tanpa arah? Gue nggak mau terjebak di sini selamanya. Kita harus cari cara untuk keluar. Tenang Faris, kita akan cari tahu. Kita nggak bisa panik sekarang. Gue nggak mau jadi roh yang mengembara di hutan ini. Gue mau pulang. Alia menatap Faris dengan penuh pengertian. Kita semua mau pulang, Faris. Kita harus menghadapi ini bersama. Lo semua tahu kan, kita harus membaca buku itu untuk menemukan kebenarannya. Nada menyarankan berharap itu bisa memberi mereka petunjuk. Alia mengangguk dan membuka halaman berikutnya. Teks di dalam buku itu mulai menari di matanya dan ia merasa seolah-olah kata-kata itu berbicara langsung padanya. Ini adalah kisah tentang mereka yang datang ke hutan ini dan berusaha mengungkap rahasia yang terkubur di dalamnya. Namun setiap kali mereka mencoba, mereka akan menghadapi pilihan yang sulit. Pilihan yang bisa mengubah nasib mereka selamanya. Pilihan apa yang dimaksud? Apa yang harus kita lakukan? Gue rasa kita harus memilih jalan kita sendiri. Kita bisa memilih untuk melawan atau untuk melarikan diri. Kita harus hati-hati. Dan apakah kita mau terjebak di dalam cerita ini? Alia menambahkan, merasa bahwa semua yang mereka lakukan selama ini sudah berkontribusi pada takdir mereka. Pria misterius itu tersenyum, senyum yang penuh arti.
Hanya kalian yang bisa memutuskan apa yang ingin kalian lakukan. Kebenaran sudah ada di depan mata dan keputusan kalian akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Gue gak mau terjebak. Gue mau keluar dari sini. Ketegangan semakin meningkat dengan keputusan di tangan mereka. Alia dan teman-temannya tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Kegelapan hutan seolah mengawasi setiap langkah mereka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghadapi kenyataan bahwa nasib mereka kini tergantung pada pilihan yang harus mereka buat. Malam semakin larut dan suasana di dalam hutan terasa semakin menekan. Alia dan teman-temannya berkumpul di sekitar peti yang mereka temukan. Setiap detak jantung terasa lebih cepat saat mereka menyadari bahwa kebenaran yang mereka cari mungkin berada di dalam buku tua itu. Jadi kita benar-benar harus memilih. Apa yang terjadi jika kita memilih salah? Gue gak tahu, tapi kita gak bisa terus begini. Kita harus memutuskan dan melanjutkan. Alia menatap buku tua itu, jari-jarinya menyentuh halaman-halaman yang berdebu. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang terjebak dalam cerita ini? Apa mereka benar-benar hilang selamanya? Gadis berambut hitam menggeleng, wajahnya tampak sedih. Mereka menjadi bagian dari hutan ini, menjadi roh yang tersesat, menunggu seseorang untuk menyelesaikan kisah mereka. Menyelesaikan kisah? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya? Kalian harus menemukan pilihan yang tepat. Di dalam buku ini terdapat pilihan-pilihan yang pernah diambil oleh orang-orang sebelum kalian. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Mari kita baca dan cari tahu apa yang bisa kita pilih. Setiap kata yang dibaca Alia terasa semakin nyata. Mereka membaca tentang orang-orang yang datang ke hutan ini dengan harapan mencari petualangan atau kabur dari kenyataan. Namun semua berakhir dengan kehilangan. Tapi mereka tidak pernah menemukan akhir yang bahagia. Apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama? Aku rasa tidak. Kita punya kesempatan untuk mengubahnya. Kita tidak akan terjebak di sini selamanya. Mereka melanjutkan membaca hingga akhirnya mereka menemukan sebuah bagian yang menjelaskan tentang jalan keluar dari hutan. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk menghadapi kegelapan dan memilih dengan hati yang tulus yang bisa kembali. Keberanian? Apakah kita semua sudah cukup berani? Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus berani mengambil resiko. Kalau begitu kita harus melakukannya bersama-sama. Apapun yang terjadi kita hadapi ini sebagai satu tim. Kita memilih untuk melawan. Kita tidak akan terjebak di dalam kisah ini. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan cahaya dari api unggun bergetar. Di sekeliling mereka hutan mulai bergetar dan suara gemuruh seolah memenuhi udara. Ini apa? Tenang, ini bagian dari proses. Kalian harus bersatu, jangan berpisah. Hutan mulai bergetar lebih hebat dan bayangan-bayangan di sekeliling mereka mulai menari. Suara-suara halus terdengar seperti bisikan dari roh yang terjebak di sana. Alia merasakan getaran di seluruh tubuhnya dan ia tahu ini adalah saatnya untuk melawan. Bersama kita bisa melakukannya. Mereka saling menggenggam tangan. Kekuatan satu sama lain mengalir melalui mereka. Dengan satu suara mereka berteriak, "Kami memilih untuk pulang." Dalam sekejap cahaya terang menyelimuti mereka dan mereka merasakan tubuh mereka melayang. Semua kegelapan dan ketakutan terasa menghilang. Alia menutup mata merasakan angin mengelilingi mereka. Ketika ia membuka mata, semuanya sudah berubah. Mereka berdiri di luar hutan, di tepi jalan yang familiar. Suara burung berkicau dan cahaya matahari menyinari wajah mereka. Rasa lega menyelimuti hati Alia, namun kesedihan juga menyapa ketika ia ingat tentang roh-roh yang terjebak di hutan. Apakah kita benar-benar keluar? Ya, kita berhasil. Kita berhasil. Namun sebelum mereka bisa merayakan, seorang wanita tua mendekat. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya bersinar penuh kebijaksanaan.
Kalian berani menghadapi kegelapan dan berhasil. Namun ingatlah, hutan ini akan selalu menjadi bagian dari kalian. Alia merasa ada sesuatu yang mendalam dalam kata-kata wanita itu. Apa maksudnya? Setiap perjalanan meninggalkan bekas. Kalian mungkin keluar dari hutan, tetapi ingatlah, hutan itu ada di dalam diri kalian. Jangan lupakan kisah yang telah kalian lalui. Alia menatap teman-temannya dan mereka semua merasakan hal yang sama. Kebenaran yang tidak akan pernah bisa diabaikan. Hutan itu mungkin telah ditinggalkan, tapi pengalaman, pelajaran, dan sahabat yang mereka temukan akan selalu ada di hati mereka. Gimana kalau kita bikin janji? Kita nggak akan melupakan apa yang terjadi di hutan itu. Dan kita akan saling mendukung. Kapanpun kita butuh satu sama lain, kita ada di sini. Setuju. Kita harus terus bersatu, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan perasaan baru, mereka mulai perjalanan menjauh dari hutan. Bercanda dan tertawa seperti sekelompok teman yang baru saja pulang dari petualangan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa hutan ini akan selalu ada dalam kenangan mereka. Namun kini mereka bisa melangkah maju tanpa ketakutan. Alia menatap ke belakang sekali lagi, merasakan kebaikan dan kesedihan yang bercampur. Hutan mungkin telah menakutkan, tetapi mereka telah belajar tentang keberanian, persahabatan, dan pentingnya memilih jalan mereka sendiri. 1 minggu berlalu setelah mereka keluar dari hutan, tetapi Alia dan teman-temannya masih merasakan dampak dari pengalaman itu. Mereka berkumpul di rumah Alia, berusaha menceritakan kembali semua yang terjadi. Dimas membuka laptopnya dan menampilkan gambar-gambar yang mereka ambil selama di hutan. Coba lihat ini. Ada sesuatu yang ada di sini. Kenapa kita tidak pernah memperhatikan simbol-simbol itu sebelumnya? Aku merasa sepertinya itu bukan sekedar lukisan biasa. Mungkin itu adalah semacam penanda atau peringatan untuk orang-orang yang memasuki hutan. Ya, dan kita beruntung bisa keluar dengan selamat. Tapi masih ada banyak hal yang belum kita pahami. Seharusnya kita mencari tahu lebih banyak tentang hutan itu. Mungkin ada cerita atau mitos yang bisa memberi kita petunjuk. Setuju, kita bisa mulai dengan mencari tahu sejarah hutan dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang hilang. Jangan lupakan pria misterius itu. Dia tahu lebih banyak dari yang kita kira. Gue ingat, dia bilang ada lebih banyak roh yang terjebak di dalam hutan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak lagi. Kita harus melakukan ini dengan cerdas. Kita tidak bisa hanya berangkat tanpa rencana. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk pergi ke perpustakaan kota untuk mencari buku-buku tentang hutan larangan itu. Malamnya mereka berkumpul lagi dan berbagi informasi yang telah mereka temukan. Ini menarik. Ada legenda tentang roh yang terjebak di hutan dan menunggu seseorang untuk membebaskan mereka. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana cara melakukannya. Kalau kita benar-benar ingin membantu mereka, kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan misteri ini. Ya, tapi bagaimana? Kita tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di hutan. Mungkin kita bisa kembali ke sana. Kita bisa meneliti lebih dalam. Dan kali ini kita akan lebih siap. Semua terdiam sejenak merenungkan saran Nanda, mengingat kembali betapa menakutkannya hutan itu. Rasa takut kembali menyelimuti mereka, namun ada juga rasa tanggung jawab untuk membantu roh-roh yang terjebak. Gue setuju, tapi kita harus pergi dengan hati-hati. Kita perlu membawa peralatan dan mungkin seseorang yang tahu lebih banyak tentang hutan. Seperti siapa? Gue punya ide. Kita bisa minta bantuan wanita tua yang kita temui di hutan. Dia sepertinya tahu banyak tentang apa yang terjadi di sana. Bagus. Kita bisa mencarinya dan meminta penjelasan lebih lanjut. Keesokan harinya mereka pergi ke rumah wanita tua itu. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, seorang wanita dengan rambut abu-abu dan senyuman hangat membuka pintu. Kalian datang lagi. Apa yang bisa aku bantu kali ini?
Kami ingin tahu lebih banyak tentang hutan larangan dan roh-roh yang terjebak di sana. Bisakah Anda membantu kami? Wanita itu mengangguk, mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya yang dipenuhi berbagai macam benda kuno dan aroma rempah. Hutan itu bukan sekedar tempat yang memiliki kekuatan dan sejarah yang dalam. Banyak yang mencoba masuk dan tidak pernah kembali. Kenapa bisa begitu? Karena hutan itu mencerminkan ketakutan dan harapan mereka. Mereka yang masuk tanpa tujuan yang jelas seringkali terjebak di dalamnya. Namun jika kalian memiliki niat yang tulus, ada kemungkinan kalian bisa membantu roh tersebut. Bagaimana caranya? Pertama, kalian harus mengunjungi tempat yang kalian temui sebelumnya, pohon besar dengan simbol-simbolnya. Dari situ kalian akan menemukan petunjuk untuk membantu mereka. Tapi ingat, tiap pilihan yang kalian buat akan menentukan nasib kalian dan roh-roh itu. Kami siap. Bagus, tapi ingat, jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Hutan akan mencoba menggoda kalian untuk menyerah. Kalian harus bersatu. Setelah berterima kasih, mereka meninggalkan rumah wanita itu dengan semangat baru. Kembali ke hutan terasa menakutkan, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil. Saat malam tiba, mereka kembali ke hutan dengan membawa peralatan dan tekad yang kuat. Semuanya terasa berbeda saat mereka melangkah masuk dan Alia merasakan getaran di sekelilingnya. Ini dia. Kita kembali. Sekarang kita harus menemukan pohon besar itu. Mereka menelusuri jalan setapak mencari tanda-tanda yang familiar. Ketika mereka mencapai tempat itu, Alia melihat pohon besar berdiri kokoh, dikelilingi cahaya bulan yang memancarkan aura misterius. Kita sudah sampai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka mengelilingi pohon mencari simbol-simbol yang mungkin memberikan petunjuk lebih lanjut. Dan di sana, di bagian bawah pohon, Alia menemukan ukiran yang berbeda, sebuah lingkaran dengan tanda-tanda aneh di sekelilingnya. Coba lihat ini. Mungkin ini adalah cara untuk terhubung dengan roh-roh itu. Kita harus mencoba. Apapun yang terjadi, kita lakukan ini bersama-sama. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan suara gemuruh terdengar di sekitar mereka. Cahaya terang menyelimuti pohon dan mereka merasakan energi yang kuat mengalir di dalam lingkaran itu. Ini dia. Alia berucap merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam diri mereka. Di dalam cahaya itu mereka melihat bayangan-bayangan sosok-sosok yang tampak bingung. Kami terjebak. Siapa kalian? Kami yang hilang, kami ingin pulang. Bantu kami dan kami akan membebaskan kalian. Dalam sekejap cahaya itu semakin terang dan mereka merasakan kehadiran roh-roh di sekitar mereka. Tindakan mereka kini ditentukan oleh keinginan mereka untuk saling membantu. Mendengar suara bisikan dari sosok-sosok itu, Alia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu ini adalah saat yang menentukan. Dengan segenap kekuatan dia berbicara lagi. Kami ada di sini untuk membantu kalian. Ceritakan pada kami bagaimana cara membebaskan kalian. Kami terjebak karena kesalahan masa lalu. Ada ikatan yang mengikat kami ke hutan ini. Kami tidak bisa pergi sampai ada seseorang yang menghapus kutukan itu. Kita harus menemukan cara untuk menghapus ikatan itu. Apa yang harus kita lakukan, An? Kalian harus menemukan kayu patah yang ada di dalam hutan ini. Hanya dengan kayu itu kalian bisa menghancurkan kutukan yang mengikat kami. Kayu patah? Di mana kita bisa menemukannya? Kalian harus pergi ke sisi utara hutan, ke tempat di mana air mata pohon jatuh. Di sana ada antara akar-akar yang bercampur.
kayu itu akan muncul, namun kalian harus berhati-hati. Hutan ini penuh dengan jebakan dan ilusi. Baik, kami akan mencarinya, tapi bagaimana jika kami tidak kembali? Percayalah, jika niat kalian tulus, hutan akan membantu. Jangan lupa, kekuatan kalian terletak pada persatuan. Setelah mendengar pesan itu, mereka saling memandang tanpa ragu. Mereka mengangguk siap untuk melangkah maju dengan semangat baru. Mereka keluar dari lingkaran dan berlari menuju arah utara hutan. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Pepohonan semakin rapat dan suara alam semakin berkurang. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang berpadu dengan desiran angin. Apa kalian merasa ada yang aneh? Sepertinya hutan ini hidup. Aku merasakannya juga, seperti ada mata yang mengawasi kita. Tenang saja, kita sudah sampai sejauh ini, kita bisa melanjutkan. Kita hanya perlu fokus pada tujuan kita. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di tepi sebuah danau kecil. Airnya berkilau di bawah cahaya bulan. Tetapi di sekelilingnya terlihat akar-akar pohon menjalar dan seakan menutupi tanah. Ini dia tempat di mana air mata pohon jatuh. Kita harus mencari kayu patah di antara akar-akar ini. Mereka mulai menyisiri area tersebut, memeriksa setiap sudut dengan hati-hati. Tetapi semakin lama mereka mencari, semakin putus asa perasaan mereka. Di mana bisa menemukan kayu itu? Tiba-tiba Faris berhenti dan mengarahkan jarinya ke salah satu akar yang terlihat lebih besar daripada yang lainnya. Coba lihat ini, ada sesuatu yang berbeda di sini. Mereka semua berkumpul di sekitar akar tersebut. Setelah mengamati lebih dekat, Dimas melihat ada celah di antara akar. Mungkin kita bisa melihat lebih dalam. Dengan hati-hati mereka mulai menggeser akar-akar itu, dan setelah beberapa saat mereka menemukan sebatang kayu kecil yang terlihat tua. Kayu itu tampak patah di tengah dan ada kilauan aneh yang menyinarinya. Aku rasa ini kayu patah. Bagus, sekarang kita harus kembali ke pohon besar. Namun saat mereka berbalik, hutan tiba-tiba terasa berbeda. Suara-suara aneh mulai muncul di sekitar mereka, seakan hutan itu berusaha menahan mereka. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Kita bisa melalui ini. Mereka berlari kembali, tapi jalan terasa semakin berbelit-belit. Saat mereka berlari, Alia merasakan seakan hutan itu mencoba menipu mereka dengan menampilkan ilusi. Tunggu, kita harus tetap bersatu. Mereka saling menggenggam tangan, berusaha mengingat tujuan mereka. Dengan satu suara, mereka kembali mengucapkan niat baik mereka untuk membantu roh-roh yang terjebak. Akhirnya setelah perjuangan panjang, mereka tiba di pohon besar lagi. Terengah-engah dan kelelahan. Kita sampai. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Letakkan kayu itu di bawah pohon dan ucapkan kata-kata ini. Dengan kasih aku membebaskan kalian. Dengan kasih aku membebaskan kalian. Mereka semua berteriak. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan cahaya menyelimuti mereka. Suara gemuruh terdengar dan Alia bisa melihat sosok itu mulai memudar. Wajah mereka dipenuhi rasa syukur. Terima kasih, kami bebas. Alia merasakan air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena rasa lega dan bahagia. Mereka telah melakukan hal yang besar. Saat cahaya memudar, hutan kembali tenang. Mereka saling memandang, menyadari bahwa ikatan di antara mereka semakin kuat. Kita berhasil. Iya, kita berhasil. Mereka kembali ke jalan keluar hutan, dan saat sinar matahari pertama menyentuh wajah mereka, Alia merasa seolah dunia baru terbuka di depan mereka. Kejadian di hutan itu telah mengubah mereka. Kini mereka bukan hanya teman, tetapi sahabat sejati yang telah melalui pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dengan senyum dan harapan, mereka melangkah keluar dari hutan larangan, meninggalkan semua ketakutan di belakangnya.
Setelah keluar dari hutan larangan, suasana terasa berbeda. Udara segar dan sinar matahari hangat membuat Alia dan teman-temannya merasa terlahir kembali. Namun ada satu hal yang mengganggu pikiran Alia. Dia terus memikirkan apa yang terjadi di dalam hutan dan bagaimana pengalaman itu akan membentuk mereka ke depannya. Gimana kalau kita cari tahu lebih banyak tentang hutan itu? Kayak apa? Kita baru saja keluar dari situ dan kau mau masuk lagi? Bukan masuk, tapi mencari tahu sejarahnya, Faris. Kenapa hutan itu bisa terlarang dan apa yang sebenarnya terjadi di sana? Aku setuju. Kita bisa memulai dengan mencari buku atau cerita yang bisa menjelaskan tentang hutan itu. Mungkin ada lebih banyak rahasia yang belum kita ketahui. Kita bisa pergi ke perpustakaan kota atau mencari di internet. Siapa tahu ada yang menulis tentang pengalaman serupa. Mereka sepakat untuk melakukan penelitian itu, tetapi tidak sebelum mereka pulang dan menceritakan semuanya pada orang-orang terdekat mereka. Mereka ingin berbagi tentang keberanian yang telah mereka tunjukkan dan pelajaran berharga yang mereka ambil dari pengalaman itu. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul di rumah Alia bersemangat menceritakan pengalaman mereka. Alia menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan sosok-sosok di hutan dan bagaimana mereka berhasil menghapus kutukan yang mengikat mereka. Orang tua Alia dan teman-temannya terdiam, terkejut mendengar kisah tersebut. Kalian benar-benar berani. Tetapi jangan sekali lagi memasuki hutan itu tanpa pengetahuan yang tepat. Alia mengangguk memahami pentingnya peringatan itu, namun semangat petualangan dari dalam dirinya tidak padam. Kami hanya ingin tahu lebih banyak, Bu. Kami ingin memahami apa yang terjadi di sana. Setelah menghabiskan waktu bersama dan merayakan keberhasilan mereka, malam itu mereka memutuskan untuk melanjutkan penelitian mereka. Mereka membagi tugas. Alia dan Nanda mencari informasi di perpustakaan, sementara Dimas, Reza, dan Faris mencari tahu secara online. Di perpustakaan, Alia dan Nanda menemukan beberapa buku dan artikel tentang hutan terlarang. Beberapa cerita menceritakan bahwa hutan itu dulunya adalah tempat suci bagi masyarakat setempat. Tetapi sebuah kejadian tragis membuatnya terlarang. Ini menarik, ucap Nanda saat mereka membaca tentang ritual yang dilakukan oleh penduduk desa untuk menghormati roh yang terperangkap di hutan. Sepertinya kita sudah menghapus kutukan mereka. Di sisi lain, Dimas, Reza, dan Faris menemukan forum online yang membahas pengalaman serupa. Mereka menemukan banyak orang yang berbagi kisah menyeramkan tentang hutan, membuat bulu kuduk mereka merinding. Kayaknya kita beruntung banget ya bisa selamat. Setelah 1 minggu penelitian, mereka akhirnya berkumpul lagi untuk mendiskusikan apa yang mereka temukan. Kita perlu membuat semacam dokumentasi atau jurnal tentang pengalaman kita dan informasi yang kita dapatkan. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita dan orang lain tentang apa yang telah kita alami. Mereka sepakat untuk menulis buku kecil tentang hutan larangan, menceritakan pengalaman mereka, pelajaran yang mereka ambil, dan semua informasi yang mereka kumpulkan. Dengan kerjasama dan dedikasi, mereka mulai menulis, menggambar, dan merangkai cerita mereka menjadi satu. Di saat yang sama, persahabatan mereka semakin kuat. Setiap hari mereka bertemu untuk berbagi cerita, tawa, dan merayakan keberanian yang telah mereka tunjukkan. Mereka belajar bahwa keberanian bukan hanya tentang menghadapi ketakutan, tetapi juga tentang memiliki teman-teman yang selalu ada untuk saling mendukung. Beberapa bulan kemudian, buku kecil mereka selesai. Mereka merayakan pencapaian ini dengan mengadakan acara peluncuran kecil di sekolah. Semua teman-teman mereka hadir, penasaran dengan cerita yang telah mereka tulis. Saat Alia berdiri di depan kelas memegang buku kecil yang mereka buat, dia merasa bangga. Kita semua adalah bagian dari cerita ini. Pengalaman ini bukan hanya tentang hutan, tetapi tentang kita, persahabatan kita, dan keberanian yang kita miliki. Dengan semangat, mereka memulai berbagi potongan-potongan cerita dari buku mereka. Dan suasana di kelas penuh dengan tawa dan rasa penasaran.
Mereka tahu bahwa meskipun pengalaman itu menakutkan, mereka telah menghadapinya bersama dan itu menjadikan mereka lebih kuat. Di akhir acara, mereka mendengarkan tepuk tangan meriah dari teman-teman mereka. Alia merasa haru menyadari bahwa pengalaman itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Hutan larangan tidak hanya menjadi tempat yang menakutkan, tetapi juga tempat di mana mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka dan dalam persahabatan yang tidak tergoyahkan. Sebelum pulang, mereka mengambil foto bersama, mengenang momen-momen berharga yang telah mereka lewati. Alia tahu bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ikatan mereka akan selalu ada dan mereka akan terus berpetualang bersama. Sekian. Dan terima kasih buat Ana Yilim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.